5000. Dan saya Ricky Simamora. Welcome to the Journey Podcast. Halo Dongan HKI, welcome to the Journey Podcast. Sebelum lanjut tonton video ini, jangan lupa ya, klik like and share ke Dongan HKI lainnya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya. Thank you guys. Jadi, ini kali pertama di channel HKI Bandar Lampung memiliki program podcast yang diberi nama The Journey Podcast. Pasti Dongan HKI di rumah pada penasaran kan? Apa sih The Journey Podcast? Mungkin Bang Riki bisa menjelaskan? Nah, The Journey Podcast ini merupakan cerita perjalanan seseorang mengenai kisah hidupnya yang tentunya dapat menginspirasi kita semua para Dongan HKI. Wah, luar biasa banget nih Bang. Bener banget. Dongan HKI di rumah harus tahu tema kita hari ini adalah I'm Called by God. Kita mau mengajak Dongan HKI semua untuk tahu jauh lebih dalam dengan seseorang narasumber yang nantinya akan menginspirasi kita semua. Bersama kita akan tahu perjuangan dan belajar bagaimana sih sosok narasumber luar biasa kita hari ini yang kisahnya akan kita kupas secara tuntas bersama-sama. Wah, kira-kira siapa sih narasumbernya? Ini sampai deg-degan banget nih kayak ini. Langsung aja yuk Bang, tanpa basa-basi kita Oke. sambut narasumber kita yang luar biasa, Pendeta Romel Simamora. Halo semuanya. Halo Mang, shalom Mang sebelumnya. Shalom. Wah, puji Tuhan nih kita ketemu lagi nih Mang ya. Gimana nih Amang kabarnya? Kabar sehat selalu. Wah, luar puji biasa. Tuhan. Semangat selalu lah. Keluarga tapi semua sehat ya Mang ya. Pasti. Wah, Mereka selalu Oke. dalam pemeliharaan Tuhan. oke deh. Mungkin sebelum kita lanjut mengupas kisah mengenai Pendeta Romel Simamora, pasti Dongan HKI di rumah pada penasaran Ya. mengenai profil Amang Pendeta. Langsung aja bisa lihat berikut ini. Seperti topik kita hari ini nih Amang, di The Journey Podcast berarti kita akan mengulik perjalanan pelayanan dari awal sampai sekarang mengenai Ya. Amang. Nah, saya mau nanya nih, proses menuju pelayanan Amang sebagai pendeta itu bagaimana sih? Adakah suka dan dukanya? Kalau itu udah pasti banyak yang kita hadapi ya di dalam pelayanan itu, baik itu suka maupun duka. Tetapi itu semuanya seiring perjalanan waktu, yang pasti Tuhan yang senantiasa menentukan itu semua. Kita bisa menghadapi itu dengan duka, dan itu bisa juga kita hadapi dengan suka. Tapi semuanya adalah waktu bagi Tuhan. Oleh karena itu, banyak hal yang perlu diceritakan tentang perjalanan semasa pelayanan itu. Wow. Wah, tapi sebelumnya Amang nih kayak para Dongan HKI ini udah penasaran banget nih Amang. Mungkin Amang boleh cerita dari perjalanan awalnya nih Amang nih, Oke, baik. pelayanan nih. Mungkin sebelum saya menjadi seorang pendeta, studi di sekolah tinggi teologi yang mana saya menuntut ilmu secara teologi, yaitu di HKBP, STT HKBP Pematang Siantar. Di sana kita menggali ilmu tentang teologi kurang lebih dari 4 tahun, 4,5 tahun. Dan kalau tidak salah saya di situ di bulan Januari tahun 2009 menyelesaikan studi. Dan kemudian seiring perjalanan itu di tahun yang sama saya menjadi calon pendeta atau vikar yang melayani pertama sekali di Bandung, di Resort Bandung. Itu saya mendapatkan penugasan kurang lebih 1,5 tahun ya, Cukup lama Amang. Ya, di sana pelayanan mungkin dalam benak pikiran saya itu sudah termasuk adalah orang-orang yang maju berpikir, dan secara otomatis persiapan saya tidak hanya sebatas pengetahuan yang saya dapatkan dari waktu di sekolah atau di sekolah tinggi itu sendiri atau di STT HKBP. Tapi saya juga harus mempelajari banyak hal di sana. Dengan bermodalkan yang saya miliki hanya sebatas
selain dari teologi itu sendiri, tetapi juga saya harus bisa bersosialisasi. Saya harus lihat dari di mana strata lingkungannya, Iya, itu harus itu. Jadi banyak hal. Jadi kita ketemu dengan anak sekolah minggu, kita ketemu sama remaja pemuda, kita ketemu sama kaum orang tua yaitu bapak dan ibu, dan juga dari kaum lansia, dan juga banyak hal, ya banyak hal. Jadi kalau tadi berbicara tentang di Bandung kurang lebih 1 tahun 2 bulan atau 3 bulan begitulah. Dan kemudian kita dipindahkan menempatkan suatu pelayanan di sebagai vikar pendeta, yaitu di HKI Haryanja, Jemaat Haryanja yang ada di Pangaribuan Tengah. Jadi mungkin bagi saudara-saudara dengan HKI sudah tahu pasti di mana Pangaribuan, mungkin kita bisa pernah ketemu di Pangaribuan. Jadi di Pangaribuan itu kurang lebih pelayanannya sebentar saja, yaitu kurang lebih ada 6 bulan atau setengah tahun. Yang menarik sekali di Pangaribuan, boleh dikatakan ketika penempatan di sana, baik itu sudah sosial budaya yang harus kita ikuti, dan sembari itu juga pada saat itu perencanaan mau persiapan pesta pembangunan gereja, dan juga menyambut gereja HKI Haryanja Resort Pangaribuan Tengah 75 tahun. Jadi gereja itu sudah termasuk adalah gereja yang sudah tua, sudah lama, ya, sudah lama. Maka di hadapan kita waktu pelayanan itu, kita sebagai uluan jemaat lah saya rasa di waktu itu, atau pimpinan sebagai jemaat yang walaupun vikaris, dengan tantangan yang kita hadapi adalah pesta jubileum gereja, ya, HKI Haryanja, dan juga sembari bersamaan dengan pesta pembangunannya. Jadi sangat luar biasa. Satu paket Betul, satu paket. Jadi konsentrasi betul bagi kita ketika kita hadir di Haryanja, tapi kita nikmati pelayanan itu. Di sana ada sukanya, di sana juga ada yang harus kita pergumulkan. Nah, begitu, memang kalau di Vikar kita juga siap untuk mempelajari semua hal, karena itu nanti adalah bagian bagi kita ketika kita nanti menjadi seorang pendeta. Jadi dari awal menjadi pendeta hingga sekarang itu kira-kira sudah berapa tahun sampai? Kalau menjadi seorang pendeta, kita sudah, setelah kita ditahbiskan menjadi pendeta, sudah kurang lebih 10 tahun. Jadi 10 tahun. Perjalanan menjadi seorang pendeta juga perlu diketahui, yaitu ketika kita sudah mendapatkan tahbisan kependetaan itu dimulai sejak ketika di Vikar kita, penempatan kita di Pangaribuan Tengah atau di Haryanja, tepatnya di tahun 2011 saya rasa pada waktu itu melayani sana, ya 2011. Kemudian penempatan pertama sekali menjadi ketika kita sudah ditahbiskan menjadi pendeta, yaitu menjadi pendeta resort di HKI Resort Petaling yang ada di Jambi. Jadi di Resort Petaling Jambi kurang lebih kita ada melayani di sana 3 tahun. Ya, 3 tahun. Jadi di sana ada 3 jemaat, yaitu di jemaat Petalingnya, yaitu masih bagian Jambi. Tetapi 2 jemaat yang boleh dikatakan itu adalah pagaran ya, pagarannya itu yaitu HKI Pompa, Jemaat Pompa, dan juga Jemaat Pancoran namanya. Ini adalah sudah bagian dari Sumsel, Sumatera Selatan. Jadi perbatasan antara Jambi dan Sumsel pelayanan pada saat itu. Dan kalau tidak salah saya juga mengingat pada waktu di Jambi juga pelayanan yang memang saya selalu menjurus kepada yang namanya pembangunan gereja. Jadi melihat satu gereja yang sangat jauh, yaitu di Jemaat Pagaran itu, yaitu di Pancoran, baru di situ kita bangun gereja yang dalam artian fisiknya ya. Kalau gereja itu sudah ada, tapi bangunan fisik gereja di sana. Ketika kita sudah masa kita pendeta, yang mengawali dengan pembangunan gereja. Tetapi kita melangkah sebelum itu di Vikar. Ya puji Tuhan, kita dapat pembekalan dari jemaat-jemaat atau dari gereja yang sebelumnya, dari
boleh saya katakan secara senior, saya abang-abang pendeta dulunya yang ada bersama saya di HKI Bandung, di HKI ada kakak pendeta yaitu di HKI Pangaribuan Tengah, di Harianja. Ini menjadi membekali dan juga ini menjadi momen kesempatan bagi saya sendiri untuk memahami tentang keadaan gereja HKI yang sesungguhnya, bagaimana ketika HKI belum mencapai 75 tahun, ketika HKI itu sudah ada yang 75 tahun. Jadi visi-visi pembangunan gereja, bagaimana kita memperjuangkan pembangunan gereja itu sendiri. Jadi kita lihat keluar biasa. Dan saya juga ada kerinduan di dalam setiap pelayanan, izinkan saya Tuhan, kalaupun melayani di tengah-tengah gereja ini, Tuhan kalau memang mempercayakan untuk dalam pembangunan gereja itu yang boleh dikatakan untuk lebih nyaman, lebih baik, dan juga semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga jemaat-jemaat ikut serta membangun bersama-sama pembangunan gereja. Di Jambi ketika itu juga saya juga dipercayakan oleh pimpinan daerah atau preses kita pada waktu itu, yaitu Sumbaksel, daerah 8 Sumbaksel, karena Jambi adalah dan juga Petaling itu termasuk daerah 8 Sumbaksel. Ketepatan pendeta kita di kota Jambi, Tuhan tugaskan dan melalui kantor pusat yang melayani atau dia studi ke Filipina, ya. Yang pendeta yang dari sini, dulunya melayani, yaitu pendeta tahan master Simare. Ya. Jadi beliau di sana, dan akhirnya resort Jambi kita sempat kurang lebih ada 5 bulan juga ya, 5 bulan lah kurang lebih ya, melayani di sana untuk menjadi pejabat sementara atau pelaksana tugas sebagai pendeta resort di sana di Jambi. Di sana juga kita banyak sekali pagarannya itu. Jadi membagi waktu di Petaling, membagi waktu di resort Jambi, ini juga memakan banyak waktu, dan akhirnya semuanya betul-betul pelayanan itu kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jika memang itu adalah bagi Tuhan, itu waktu itu harus kita kerjakan dan ditugaskan di dalam panggilan, di dalam pelayanan itu kita harus lakukan, apapun juga itu. Itu. Intinya apapun yang kita lakukan harus mengandalkan Tuhan. Ya, betul, ya itu sudah harus pasti. Jadi, dan saya selalu mengatakan kepada panitia pun itu, kepada rekan-rekan parhalado pun itu, bahwa pelayanan di dalam gereja itu, yang sekalipun dalam pembangunan gereja itu, kita tidak boleh katakan bahwa itu adalah oleh dasar diri seseorang atau karena aku bisa itu ada, tidak. Tapi selalu kita harus katakan bahwa kalau memang waktu Tuhan itu menjadikan itu menjadi ada, tepat pada waktunya atau indah pada waktunya, Tuhan sudah jadikan itu. Jadi sekarang ini bagaimana kita mau menggerakkan itu, melakukannya. Sama hal seperti Raja Salomo. Ya, Raja Salomo kita ketahui bahwa Tuhan memberikan kepada dia untuk membangun bait suci Allah, ya. Ketika Raja Salomo, tetapi ketika Raja Daud itu, ya Tuhan tidak mengatakan bahwa, dan Daud tidak boleh memaksakan akan kehendak dia untuk membangun bait suci Allah atau bait Allah, ya. Jadi boleh dikatakan bahwa kepada Tuhan semuanya kita harus serahkan. Kekuatan ada di tangan Tuhan semuanya. Ya, jadi kebesaran dan kuasa Tuhan itu yang menjadikan sesuatunya bisa ada dan jadi di tengah-tengah kehidupan. Oke, mungkin teman-teman di rumah itu pada penasaran tuh Amang. Ya. Sebelumnya apakah memang dari awal cita-cita Amang itu untuk menjadi seorang pendeta kah? Atau sebelumnya Amang pingin menjadi seorang banker kah? Atau akunting? Atau pengacara gitu? Ya, sebenarnya ini memang kalau menjawabnya secara diri pribadi kita, di awal ketika saya selesai studi di SMA di Duri, satu kerinduan bagi saya dulu bersama dengan teman-teman dan sahabat-sahabat saya, ingin menjadi seorang polisi. Wah. Ya. Jadi Pertama saya melihat kali kesan seorang polisi itu adalah dengan kegagahan dan kewibawaannya. Ya, baru melihat bahwa seorang polisi alat aparat negara yang bisa
harus mengayomi masyarakat, saya melihat dari sosok dari situ. Tetapi oleh karena sesuatu hal dan lain hal, mungkin bukan kehendak Tuhan untuk saya harus di sana. Tapi memberikan kesempatan bagi kawan-kawan yang sudah menjadi polisi pada masa kami, ya bersyukur lebih daripada 10 orang mereka yang sudah masuk polisi pada saat itu. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan punya rencana bagi saya dan menumbuhkan suatu rencana Tuhan itu. Walaupun saya sedikit cerita, Iya, silakan. boleh Mas, silakan. ya, langsung terngiang di dalam diri saya harus melanjutkan studi. Dan pendek cerita saya katakan sama orang tua bahwa saya melanjutkan studi ini bukan studi secara umum dengan ini, tapi saya harus studinya adalah sekolah tinggi teologi, atau boleh dikatakan kalau orang tua lebih enak bahasanya adalah sekolah pendeta. Iya. Memang tumbuh langsung pada saat itu dalam benak saya. Tetapi karena situasi kondisi keluarga, orang tua dengan boleh dikatakan pekerjaan di Duri itu adalah sering sekali banyak PHK-nya dan lain sebagainya. Orang tua terkadang mengkhawatirkan anaknya bisa nggak selesai. Memang suatu kepedihan bagi kita pada saat itu dengan mengatakan kepada kita bahwa saya masih ingat perkataan orang tua. Bagaimana kamu bisa nantinya meneruskan studimu? Sebagai seorang anak sulung, anak pertama dari kami 5 bersaudara, langsung saya diarahkan kepada lihat adik-adikmu, saudara-saudara, jangan karena kamu memaksakan keinginanmu, adik-adikmu Menjadi korbannya. harus yang menjadi korbannya. Dan saya juga pada saat itu mengambil prinsip untuk tahun ini saya tidak paksakan untuk kuliah. Tapi tahun 2003 mungkin 2004 saya bekerja. Ya, saya mencari pekerjaan, tapi prinsipnya saya kerja setahun untuk membantu orang tua yang sekalipun itu nanti bekal kita di awal nantinya saat mau kuliah. Oh, berarti pas awas lulus SMA tuh break 1 tahun dulu emang Ya, break setahun, tapi saya kerja, yang walaupun apapun kerjanya saya akan mengumpulkan dana pada waktu itu. Berarti jatuhnya seperti ada bekal Betul, yang betul. dipersiapkan Tapi banget. memang fokus kita memang sudah ada konsentrasi kita memang dari diri kita. Ya, itu harus dari diri kita. Udah panggilan gitu Ya, emang ya. jadi itu tidak dari oleh karena orang tua yang memaksa atau mungkin dari orang lain. Memang dari panggilan diri memang betul. sendiri. Ya, ketika itu tumbuh langsung dari diri kita dan akhirnya kita memang kalau memang sudah waktu Tuhan untuk memanggil itu, untuk Tuhan untuk kita pergi melayani itu memang harus itu apapun juga. Dan orang tua saya ketika saya selesai menyelesaikan studi itu, saya melihat orang tua akhirnya dia mengakui bahwa tidak rupanya oleh karena kekuatan yang ada dalam diri dia. Dan saya juga selalu katakan bahwa kekuatan Tuhanlah yang kita andalkan. Ini dia, di dalam perjalanan apapun itu juga. Sampai saya selesai dengan studi lebih kurang tadi yang saya katakan 4,5 tahun ya di STT HKBP dalam pelayanan itu, dan akhirnya kita divikariskan dan kita akhirnya menjadi pendeta di dalam pelayanan. Memang itu harus ada bagi kita adalah betul-betul keterpanggilan. Apapun juga, dan kita tekad di dalam diri kita, apapun juga yang akan kita kerjakan atau pelayanan yang mau kita lakukan dengan ketulusan hati ya, dengan ketulusan hati, dan kita bukan melihat dulu yang namanya mungkin kalau ada yang bekerja dalam suatu pekerjaan secara umum dengan salary atau apa tidak, tapi kita betul-betul tugas panggilan itu harus kita kerjakan dan jangan khawatirkan tentang akan hidup dulu apa yang terjadi atau apa, tetapi kerjakanlah dan lakukanlah tugas panggilan itu dulu dari Tuhan. Selagi kita bisa melakukannya, Betul, kita percaya betul. Kita akan percaya diberikan segala sesuatunya yang kita perlukan. Betul, kita harus percaya. Memang suatu hal yang juga saya juga kutip di dalam pemberitaan firman Tuhan di dalam Yeremia juga itu ya. Yeremia 29 ayat yang 11
sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan, katakan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Wah, Wah, di super Alkitab aja banget. udah dijelasin ya Bang ya, Jelas, bahwa super banget ya, kita Bang. itu gak perlu khawatir Betul. lagi atas Betul. rencana-rencana Iya. Tuhan gitu ya Bang Betul. ya. Dan juga di dalam panggilan kita sebagai seorang pendeta itu, yang ditugaskan kemanapun kita mau, Tuhan tugaskan melalui yang diberikan oleh pucuk pimpinan kita, dengan catatan bahwa Tuhan punya yang tadinya harapan yang baik loh bagi kita. Iya. Jadi jangan pernah sia-siakan bahwa harapan baik yang dari Tuhan itu di setiap dimanapun kita Tuhan tempatkan. Ini penting. Dan saya juga di dalam firman itu juga dikatakan dalam suatu penempatan, dan ini tekad saya ketika saya harus ditempatkan oleh Tuhan. Dalam Yeremia itu juga 29 di ayat yang ke-7, di Yeremia 29 ayat yang ke-7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu akan dibuang. Atau dibuang ini gantilah dulu dalam hal kemana kamu akan ditempatkan. Bagi Iya, saya betul. ya memahami itu, ya. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, gitu. Jadi dengan hal ini, sebelum kita melangkah atau mungkin ketika kita datang dan tiba di suatu tempat pelayanan itu, maka kita menyerahkan lebih dahulu kepada Tuhan, dan kita mengakui dan kita mengandalkan bahwa karena kuasa Tuhan akan menjadikan dengan kehadiran kita di sana adalah membawa damai sejahtera. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan tentang damai sejahtera di tempat itu, maka dari situ jugalah Tuhan akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Wih, mantap banget ya. Berarti tadi yang Yeremia 29 itu menjadi patokan aman, pedoman aman, Oh, menjadi betul. seorang Betul, pendetanya Bang ya. betul. Tapi dari setiap perjalanan emang kan Amang udah pindah-pindah ke beberapa tempat nih Iya, ya, tadi ya katanya ya. oke. Pernah nggak sih Bang ada dalam pikiran atau dalam benak tuh kayaknya khawatir banget gitu akan nanti kalau udah ke sini aku bakal bisa melayani dengan baik nggak ya, apa aku harus di sini aja ya di tempat yang lama ya. Iya. Kira-kira kalau dari Amang gimana nih? Masalah tentang Khawatir ini loh, benar-benar. kekhawatiran ya, itu sifat di dalam hal manusia ya. Tetapi kekhawatiran itu bisa saja sebentar saja hilang. Tapi ketika kita dibekali dengan kembali dengan Panggilan itu tadi, panggilan Abang, ya? itu tadi, dan siapa kita sebagai seorang pendeta, baru kemudian dengan sekarang ini kita, dulunya mungkin kita masih boleh dibilang pendeta yang belum berkeluarga, sekarang sudah berkeluarga, yang sekalipun mungkin hanya sebentar saja rasa kekhawatiran ini, tapi itu hilang ketika kita melihat bahwa ini tugas panggilan dari Tuhan. Maka kalau dibilang panggilan itu kekhawatiran itu akan ditutupi oleh karena panggilan itu sendiri, dan ditutupi oleh karena tekad dan pelayanan kita yang bulat untuk pergi kemana Tuhan harus tempatkan kita, atau melalui pimpinan pusat atau SK yang diberikan kepada kita. Berarti intinya berserah ya Bang ya. Berserah sepenuhnya Iya. dan percaya sama Tuhan. Iya. Tuhan bakal temenin terus kemana aja mau Iya, pelayanannya. betul. Wah, dahsyat banget nih. Makanya dikatakan kan segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apalagi yang harus kita khawatirkan. Bener Ya tuh, kan, doa-doa begitu. kayak itu didengar ya. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Kita Tuhan. nggak usah khawatir, pasti di mana kita ditempatkan di situ Iya. Tuhan akan ada di Iya. tengah-tengah kita. Wah, dahsyat banget ya Bang. Betul. Sungguh Betul. menginspirasi sekali ya. Iya dong. Ya, Tia, untuk Dongan HKI juga semuanya ya. Ya, tapi Ini yang terpenting ya buat kita di sini Dongan HKI, Yanti dan juga Ricky, menjadi seorang kalau kita dibilang pendeta atau mungkin kepada yang lain, kita harus menggerakkan dan mengarahkan hidup kita harus lebih tujukan, arahkan kepada Tuhan semua. Dan yang kedua, mari disiplinkan kepada diri kita, ya itu karena ketika kita mengarahkan diri kita di dalam hal mendisiplinkan diri kita, maka itu adalah membentuk karakter kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam keteraturan yang seturut dengan yang Tuhan inginkan.
Banyak hal yang kita lihat di sana. Secara tidak langsung namanya Iya, langsung terbentuk iya. ya. Baru yang ketiga, jangan dulu kita lihat dulu suatu kekhawatiran ketika kita mau melangkahkan segala sesuatunya. Ini, jadi banyak kegagalan bagi seseorang itu ketika dia merasakan bahwa di suatu tempat atau mungkin pekerjaan yang mau dia ini, aduh itu nggak cukup bagi kehidupanku atau lain sebagainya, tidak bisa. Tetapi mari tunjukkan bahwa rasa syukurmu kepada Tuhan itu ketika kita mau untuk berada di mana Tuhan akan tempatkan bagi kita. Nah, itu dia. Kita harus mensyukuri itu. Ya? Kalau boleh tahu nih Amang, hal terberat apa sih keputusan Amang untuk menjadi seorang pendeta ini? Gimana? Hal terberat apa yang menjadi Oh. keputusan ketika Amang mengambil menjadi seorang pendeta? Kalau masalah tentang hal yang terberat ya, kalau dipikir-pikir paling-palingan hal yang sama mungkin yang dirasakan oleh teman-teman ya, mutasi ya. Mutasinya ya. Karena apa saya katakan itu, ke satu tempat melangkah bukan hal yang mudah, dalam artian ya banyak yang harus kita gumulkan, apalagi Sosialisasinya juga ya kalau kita masih sendiri nggak masalah sih, ya Iya. kan gitu. Tapi ketika bersama dengan keluarga, termasuklah adaptasi diri lagi kembali atau apa. Tapi itu semuanya saya rasa tidak terlalu mengganggu. Kembali kepada panggilan itu tadi Iya, ya. iya. Itu Kekuatan panggilan ya, Iya, kekuatan kekuatan panggilan. panggilan, betul. Jadi mutasi itu semua pasti kita akan mengalami mutasi, ya. Tapi itu tidak menjadi sebenarnya ya itu suka duka di dalam pelayanan. Kemanapun kita akan pergi untuk ya Tuhan tempatkan, saya rasa tidak menjadi mengganggu bagi kita yang namanya kekhawatiran itu. Biasanya untuk mutasi itu berapa tahun sekali ya? Oh, kalau menurut dari peraturannya memang itu sekali dalam 5 tahun periode, ya. Tapi kita menjalankan periode itu seturut dengan ya SK yang diturunkan oleh pimpinan pusat kita. Memang kadang ada bisa lebih, ada bisa memang kurang, tapi tergantung kepada kebutuhan di mana kita akan mau ditempatkan atau dimutasi. Nah, tadi Amang sempat cerita nih Amang, agak sedikit kembali ke cerita Amang tadi yang awal ya Amang ya. Amang udah beberapa kali punya pengalaman untuk membangun ya, Sebuah gereja. membangun sebuah gereja sampai akhirnya Dari awal perjalanan ya Bang ya? iya sampai akhirnya ada beberapa cabang-cabang atau beberapa Iya. gereja-gereja yang Amang sudah layani. Iya. Nah, kira-kira pernah nggak sih Amang ada di mana titik di mana Amang dropnya terus apa namanya tidak Itu disetujui bangunnya, ya, ya, intinya- tidak disetujui oleh lingkungan sampai Oh, iya. akhirnya Amang bisa berada di situ gitu Amang. Oke, mengenai ini memang panjang sekali sebenarnya kita menceritakan. Mungkin singkat aja deh Amang karena Baik, kalau dalam pembangunan gereja kembali saya harus katakan dasarnya kepada kita, jangan kita pernah mengatakan bahwa pembangunan atau gereja yang mau dibangun itu oleh karena kekuatan diri pribadi manusia. Tetapi jadikan bahwa sekalipun itu pembangunan yang Tuhan libatkan kepada kita itu adalah karena kuasa dan juga kekuatan Tuhan yang senantiasa menyertai. Dan ketika kita lihat pembangunan gereja baik itu di Jambi pada saya dari Arianja lah ya yang terlibat Arianja, di Jambi Petaling, di Jambi bagian kota Bayung Lincir pada saat itu proses-proses pembangunan. Dan ketika kita juga ditempatkan ke berikutnya yaitu ke Resort Lampung ini, ke Resort Lampung dengan boleh dibilang progres pelayanan itu lebih terkonsentrasi kepada pembangunan gereja itu. Rupanya berbeda-beda loh, Maya. rasanya Dan, berbeda-beda ya Amang ya. Perjalanannya. Ya, kalau membangun mungkin di wilayah ini mungkin kita tidak dipusingkan dengan IMB ya. Tapi ketika kita ada di suatu tempat, apalagi di Lampung ini, mungkin di daerah lain juga seperti itu. Lebih dahulu ada IMB, dan bagaimana kita menjadikan IMB ini harus kita dulu persuasif kepada masyarakat, ya, menghadapi berbagai banyak verifikasi. Memang kita rasakan yang namanya kita pernah ditolak, kita pernah yang namanya mau di demo, ya, kita mau terkadang kita dipanggil ke sana kemari,
Tapi memang kembali kita katakan tadinya, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita mulut untuk menyatakan tentang kebenaran, ya, untuk memberikan kepada kita kekuatan apa yang mau Tuhan inginkan dan Tuhan harapkan yang mau kita kerjakan. Puji syukurlah kita ucapkan kepada Tuhan dengan gereja HKI yang ada di Lampung ini, di Bandar Lampung ini, suatu pembangunan yang boleh dikatakan sampai keterharuan bagi saya sebenarnya, sampai mengingat ini, dan ini menjadi sejarah dalam perjalanan pelayanan yang cukup boleh dikatakan banyak yang kita perjuangkan, ya, benar, bersama-sama dengan jemaat, bersama-sama dengan panitia pembangunan yang kesulitan harus dibangun bersama. Jadi pembangunan itu rupanya Ricky dan juga Maya dan juga sahabat-sahabat dengan HKI, anak-anak perjuangan HKI ke depan, kita mari sama-sama bekerja, itu dia. Kerja bersama-sama, itu. Kerja bersama-sama. Ini terpenting, ya. Jadi jangan kita mendahulukan apa yang ada pada diri kita, tapi kita harus lebih dahulu mendahulukan apa yang Tuhan inginkan di dalam diri kita. Begitu loh. Berarti sebelum melangkah harus minta sama Tuhan dulu kekuatan. Kira-kira mau ke arah mana gitu ya, Bang ya. Jadi jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir. Nah, itu dia. Jadi ketika Tuhan sudah menetapkan, ketika Tuhan sudah waktu Tuhan itu, maka ini Tuhan yang turut bekerja bersama dengan kita. Yang Tuhan turut bekerja bersama kita. Karena dialah pemilik gereja itu. Jadi kita, itu aja. Karena Tuhan adalah pemilik gereja, kita adalah bagiannya. Iya. Kita di dalam naungannya. Kita pekerjanya ya. Iya. Ya, jadi kita juga pekerjanya. Iya, betul. Gitu loh. Berarti tadi ada sekitar 6 gereja ya, Bang, yang membantu. 6 apa? Mungkin banyak mungkin. Ya kalau itu udah usah dihitung dong jumlah-jumlahnya. Ya pasti ada beberapa pagaran-pagaran yang Amang layani. Ya, yang pasti kita melakukan pekerjaan itu seturut dengan perintah Tuhan lah. Gitu aja. Jadi jangan dihitung-hitung ininya. Ya. Oke. Itu bagus sekali, Tuhan. sangat rendah hati sekali pendeta kita. Jadi perasaan Amang, terus harapan Amang selanjutnya dalam proses pembangunan gereja, perizinan gereja itu apa? Yang pasti buat negara ini, Republik Indonesia, dimanapun juga berada, di kota, di kabupaten, di kecamatan, di kelurahan, sampai dalam naungan RT yang walaupun yang terkecil, ya kita berharap mari kita sama-sama, karena kita adalah bagian untuk mensejahterakan, menciptakan damai, sejahtera, kerukunan antara masyarakat di mana kami kepada umat yang secara langsung boleh dikatakan untuk pembangunan ini kita harus sama-sama saling bekerja sama dengan lingkungan sekitar, juga harus kita ikut sertakan, ya, apalagi kita di daerah boleh dikatakan tempat perantauan ini. Jadi semuanya itu harus bukan hanya datang pada kita saja, tetap dari kita yang seiman, tapi untuk meningkatkan atau mungkin untuk menjadikan itu gereja bisa ada, tetap adalah harus dari dukungan dari mereka juga. Ya, jadi puji Tuhan kita katakan ini gereja HKI Bandar Lampung banyak dari skala Tuhan pakailah untuk menjadikan ini. Jadi bukan dari diri kita saja yang ada di jemaat HKI Bandar Lampung, tapi Tuhan panggil juga dari yang lain-lain yang mendukungnya, dan juga tidak terlepas dari lingkungan sekitar dan aparatur pemerintah yang juga ikut rupanya menolong kita. Jadi kita jangan pernah takut dan khawatir ketika kita punya banyak sahabat. Saya selalu katakan, mari bangun sahabat atau relasi, ya. Jadi buat anak-anak generasi muda dengan HKI, Maya, dan juga di sini si Ricky, bangunlah sebanyak mungkin hubungan relasi, karena hubungan relasi kita itulah yang nanti
teman bersama dengan kita. Jadi jangan pernah takut dulu, jangan pernah khawatir dulu, karena di situ rupanya di komunitas itu kita mendapatkan cara bagaimana Tuhan Yesus juga menjalankan pengajarannya di dalam kasih. Nah, begitu. Ya. Nah, itu dia pentingnya bagi kita. Membangun gereja itu bukan dengan uang yang lebih banyak, jangan. Tapi bangunlah hubungan kerjasama dengan relasi-relasi. Buat apa uang banyak sementara kita tidak bisa berbagi dan mungkin sekitar daerah ini tidak menerima keberadaannya. Oke, wah, sungguh luar biasa banget nih untuk doangan-doangan HKI semua nih. Ada beberapa kata-kata motivasi tadi dari Amang Pendeta ini untuk kita semua ya, untuk kita bisa sama-sama berbagi, untuk kita sama-sama belajar juga dari sosok Amang Pendeta Rohani Simamora ya. Begitu mungkin ya Yanti ya kira-kira ya. Wah, begitu perjalanannya panjang banget. Wah. Oke, Amang, jadi dari beberapa cerita-cerita kita tadi kan, bahwa Amang ini sudah cukup lama berpelayanan, terutama di HKI Bandar Lampung nih. Aku mau tanya, bagaimana sih keaktifan anak muda dalam berpelayanan di gereja kita ini, khususnya di HKI Bandar Lampung? Oke, jadi ini harus saling mendukung ya. Jadi seorang pelayan itu atau pendeta itu dia tidak bisa bekerja sendiri. Jadi baik itu dia bersama dengan rekan-rekan semitra di dalam hal Parhalado, Sintuang, dan juga siapapun itu juga di dalamnya yang ikut ambil bagian. Tetapi generasi muda juga harus kita gerakkan. Karena generasi muda itu juga memiliki kompetensi yang sangat luar biasa untuk membuat segala sesuatunya. Mungkin kita juga akui bahwa kita punya keterbatasan. Ya, saya bersyukur sekali ini buat kalian ini yang membuat podcast ini, program ini, dan saya akan dukung ini program ini. Wah, luar biasa, sudah didukung oleh pendeta kita langsung. Mari kita tangkap sesuatu ide pikir dan juga apa yang menumbuhkan imajinasi dan akhirnya kita punya support, sifat yang membangun, iya, betul. Ya. Jadi pemuda itu memang menjadi, kalau di dalam orang kita Batak itu, atau mungkin di tengah-tengah gereja itu katanya kalau pemuda itu adalah bunga-bunganya gereja. Wah, membawa kewangian, harum, dan juga semangat ada di sana. Jangan jadi pemuda yang nggak semangat, harus semangat. Jadi gereja itu memiliki bunga-bunga gereja yang namanya pemudanya. Jadi ini adalah bagian yang nantinya akan diteruskan oleh generasi muda. Jadi buat kalian lah. Jadi mari kita ini bisa menjadi bersatu ketika kita sama-sama mau mengerjakannya. Dan kerjakanlah segala sesuatunya itu dengan takut akan Tuhan. Kerjakanlah sesuatunya itu dulu. Jangan kamu tunggu harus kamu diperintah, nggak usah. Tetapi kerjakan itu adalah dengan pelayanan yang sesungguhnya. Karena kita harus tahu nantinya ya, Yanti dan juga Ricky dan juga semua dongan HKI, dimanapun kita berada, bahwa Tuhan memberikan kepada kita berkat-berkat di mana Tuhan akan menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik. Tapi lihat, ketika kita menjadi seorang muda saat sekarang ini, berikanlah dirimu, berikanlah pengabdianmu untuk pelayanan di tengah-tengah gereja itu. Banyak sekali yang harus kita lakukan di sini. Banyak sekali yang harus kita perbuat di tengah-tengah gereja ini. Tidak usah hal yang terlalu besar-besar untuk sepertinya mau berjanita atau berkhotbah, ya. Dari hal terkecil aja ya. Hal yang kecil saja, ya. Ini saya rasa ini sudah hal yang besar, bisa kita membuat podcast ini ya, dengan kita berdiskusi bersama. Ini hal yang luar biasa bagi kalian dan saya sangat apresiasi lah ya, apresiasi dengan cara anak pemuda yang ada di HKI Bandar Lampung ini. Dan ini menjadi motivasi juga bagi para pemuda dimanapun berada. Jadi ini bukan hanya dongan-dongan HKI saja, tapi untuk semuanya pemuda. Ya, berarti tadi kita termasuk bunga-bunganya itu Bang. Wah, dan teman-teman di rumah juga nih. Jadi tetap semangat teman-teman untuk melayani, mulai dari hal kecil dulu, bisa bantu menjadi MC atau pemusik ataupun ikut terlibat dalam multimedianya. Jadi kita jangan mau kalah dari Amang Pendeta. Dalam hal yang kecil saja, ketika kita ditugaskan untuk mempertanggungjawabkan dalam artian, mungkin bagi pandangan yang lain, sebagai tukang parkir gereja, jangan.
Kita jangan anggap sepele itu. Tukang parkir gereja sebagai Atau pelayanan. mungkin kita menjadi pengamanan di gereja. Wah, jangan kita anggap sepele itu. Ya. Betul banget. Atau mungkin kita hanya menjadi membersihkan ini gereja yang ini. Wah, saya dulu masa muda saya terus terang saya katakan ya, ini memotivasi anak-anak. Ketika kita rindu dengan namanya gereja, kita rindu yang namanya rumah ibadah itu, ketika kita mau berbuat di gereja itu sendiri. Yakinlah. Jadi ketika kita mau peduli, misalnya kita mau membersihkan gereja, saya mau kok. Ya. Itu menjadi bagian bagian dalam gereja ketika yang masa muda saya gitu. apapun yang kita kerjakan, Iya. oh benar, Jadi menjadi bagian. ketika keterlibatan itu jangan hanya keterlibatan di dalam ibadah saja, tidak. Tapi ketika kita mengambil keterlibatan hal yang kecil, ini, makanya saya katakan mendisiplinkan diri saya dulu saya. Gitu. Ketika itu makanya Tuhan akan memberikan kepada kita hal yang mana yang lebih yang kita harus kerjakan. Gitu. Wah, itu ya. Siap, dahsyat banget ya, Mas. Dahsyat Dahsyat banget nih ya. Dari awal sampai Untuk akhir. untuk doang-doangan Hakai ini, wah Iya. kita udah bisa dapat banyak poin ini ya Iya. di sini ya. Iya. Dari setiap perjalanan Amang Iya. sampai hingga tiba di mana Amang sudah berada di Bandar Lampung ya Amang ya sampai Iya. sekarang. Iya. Dan mungkin setelah ini akan lanjut lagi ke tempat-tempat atau ke kota-kota selanjutnya Amang ya. Mungkin ibarat kata seperti studi banding mungkin ya. Studi banding sekaligus ya seperti podcast kita sekarang ini. Iya. The Journey Podcast kita mau belajar bahwa pengalaman-pengalaman dari sekitar kita itu bisa membangun kita, tergantung kitanya nih. Iya. Kita mau terpanggil atau enggak nih, kita mau belajar dari pengalaman itu atau tidak. Seperti itu mungkin kira-kira Amang ya. Oke, terakhir deh Amang. Iya. Seperti kondisi saat ini Amang nih di tengah-tengah pandemi, Betul. itu saya lihat banyak anak-anak muda yang semangat pelayanan itu menurun. Boleh dong Amang kasih pesan dan motivasi supaya anak muda yang ada di luar sana semakin terpanggil lagi untuk semangat melayani Amang. Ya, boleh dikatakan walaupun ini pandemi bukan menjadi menghalangi kita untuk mau memberikan pelayanan. Banyak dampak yang kita hadapi dan kita rasakan di pandemi ini. Tetapi jangan sampai mengurangi kita untuk mau melayani Tuhan. Untuk generasi muda, ya saya tekankan buat generasi muda, mari tunjukkan dan juga nyatakan bahwa kita juga bisa mampu kok Tuhan panggil untuk Tuhan jadikan mau menjadi pelayan Tuhan. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Mungkin dalam bentuk seperti ini memotivasi orang. Mungkin kita menyuarakan tentang protokol kesehatan. Mungkin kita adalah menjadi orang-orang yang boleh dikatakan relawan-relawan tentang prokes. Ya. Dan ini juga menguji anak muda. Saya rasakan ini menjadi adalah menguji kita. Dan kita mengajak anak-anak muda. Dulu pernah saya juga mengajak anak-anak muda mengingat ke belakang kembali seperti di Hakai Stadion dulu ya, di Siantar waktu semasa-masa kuliah waktu itu. Anak-anak muda sekarang ini jadi akhirnya terbuka dalam pikiran mereka akan kepedulian kepada sesama. Jadi ini juga mari bangun. Contohnya kemarin juga kalian lakukan itu ya, anak-anak pemuda Hakai Bandar Lampung. Makanya saya katakan mari kita gabung aja dalam bentuk peduli kasih. Gitu. Jadi kita cari dana, kita cari mungkin donatur, kita cari mungkin orang-orang yang boleh mau terbuka hatinya dan kita menjadi posnya untuk menyalurkannya. Gitu. Jadi kerja anak pemuda ada di dalam hal bentuk peduli kasih itu. Jadi jangan tertidur, jangan terdiam, jangan kita hanya menerima saja. Begitu saja. Iya. Dan kita lebih asik banyak sekarang ini anak-anak pemuda menghabiskan waktu gamers dan juga lain-lainnya. Berarti patokannya nggak hanya pelayanan di gereja, tapi betul. Di luar juga ya. Betul. Jadi mari pakailah waktu kita itu untuk melayani Tuhan, ya kan? Pakailah waktu itu untuk melayani Tuhan. Ini juga media-media ini, pakailah media-media ini untuk melayani Tuhan. Saya melihat kepada kalian juga Hakai Bandar Lampung pemuda-pemuda ini berusaha terus untuk mengajak teman-teman dalam bentuk ya baik itu ibadah-ibadah streaming, baik itu juga ajakan-ajakan secara memakai multimedia yang mungkin hanya durasi 2 menit, 5 menit, ya kan begitu. Dan menyerukan kepada anak-anak pemuda supaya tetap terus eksis di dalam hal memberitakan firman Tuhan dengan membangun iman mereka.
mengajak untuk membacakan firman Tuhan contohnya setiap pagi bersama-sama, yuk. Nah, itu Saling mengingatkan saling ya, Bang. mengingatkan, Iya, ya kan benar, begitu. Bang. Benar. Jadi sekarang ini kita harus pakailah media ini untuk mengingatkan dan memberitakan. Jadi jangan hanya kita pakai media-media yang ini hanya untuk hanya Ngeksis saja Bang, mungkin ya. eksis saja. Iya betul. Iya, benar-benar. Ya, Mengisi waktu, iya. Pakailah untuk yang misalnya mengingatkan teman-teman Dan kita. tentunya bisa membangun namanya, Bisa. membangun satu sama Iya, lain ya. bisa. Bang. Harus begitu. Dahsyat banget nih ya cerita Amang yang udah menceritakan sedikit banyak ya perjalanan Amang nih. Nah mungkin ya Amang nih ada dengar-dengar nih atau mungkin sudah ada keputusan dari Amangnya dari pucuk pimpinan namanya. Iya, betul. Ya di mana Amang akan mutasi dan penempatan selanjutnya setelah Bandar Lampung ada di Kalimantan namanya. Betul. Mungkin boleh Amang cerita sedikit sama Iya. Dongan HKI semuanya nih Amang. Iya. Ya baik, untuk harapan ke depan ya, karena ini mutasi mau ke Kalimantan, Borneo, yang tepatnya saya juga ditempatkan di Resort Sampit, Kalimantan Tengah. Yang pasti ini menjadi suatu bekal bagi saya. Yang sebelumnya pelayanan di tempat di mana saya akan melayani, akan saya bawa juga ke tempat di mana saya akan melayani yang baru lagi. Iya. Jadi yang pasti tidak terlepas, saya akan mencari anak-anak muda juga, ya anak-anak muda, generasi muda, untuk kita saling mendukung di dalam pelayanan dan juga kepada seluruh jemaat. Kita juga mari Bapak Ibu dan juga para pemuda ya Dongan HKI, kalaupun nantinya pemberitaan pelayanan yang baru ada di Kalimantan, mari kita saling mendukung. Jadi dimanapun ada pelayanan yang nanti akan kita kerjakan, kita lakukan, yakin dan percayalah Bapak Ibu dan saudara-saudari, Dongan HKI, yang pasti mari kita sama-sama mengerjakan karena ini adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang sekalipun mungkin kami yang akan mengerjakan untuk pelayanannya di Kalimantan, tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dan juga anak-anak pemuda adalah bagian yang tidak terlepas dari panggilan Tuhan juga untuk berbuat dan melakukan, yaitu panggilan Allah yang sesungguhnya untuk kemuliaan Allah dalam pembangunan gereja, pos-pos pelayanan nantinya yang ada di Kalimantan masih banyak lagi. Dan kalau ada pun nanti golongan-golongan HKI yang mau berkiprah atau mungkin Tuhan tunjukkan mau untuk ke Kalimantan, silakan. Kita akan terbuka bagi anak-anak pemuda dimanapun di senteronya Nusantara ini, silakan. Kita nanti akan saling mendukung untuk pelayanan kita bersama di Kalimantan. Saya katakan pelayanan kita bersama supaya kita ambil terlibat semuanya. Jadi jangan kita hanya melihat di satu tempat, tapi kita juga harus melihat ke semua tempat. Jadi ini ajakan bagi kita semuanya, pelayanan misi di Zending Kalimantan, mari kita ikut ambil bagian. Jadi dongan-dongan HKI, saya berharap juga kita mau mendukung pelayanan Zending Kalimantan untuk kita semuanya terlibat di dalam pelayanan. Tuhan kiranya menguatkan kita semuanya ya, Maya dan juga Ricky, supaya benar-benar kita lakukan pelayanan ini di Sampit Kalimantan. Jadi kita tetap harus berjuang untuk gereja itu. Nah, kesimpulan ini dari Amang Pendeta tadi nih sudah menyampaikan ya untuk dongan-dongan HKI mungkin yang pada waktu yang akan datang akan penempatan di Kalimantan, mungkin bekerja atau mungkin meneruskan pendidikan, atau mungkin ada saudara atau mungkin ada rekan-rekan kita yang ada di Kalimantan ini boleh langsung kontak ya Mang ya, langsung bisa yang mencari HKI mana mau tadi yang HKI Kalimantan semua. Resort Sampit ya, lebih tepatnya ya. Nanti kita akan bersama-sama melayani di situ, akan bersama-sama berkarya bersama di situ untuk melayani Tuhan. Yang bekerja juga yang bisa. Yang bekerja juga bisa. Oke. Itu menjadi ajakan ya, ajakan untuk para dongan HKI ya. Oke, kesimpulannya untuk podcast kita hari ini Amang dan Yanti dan juga teman dongan HKI semuanya, terima kasih sudah mengikuti, terima kasih sudah tetap setia, tetap stay di YouTube HKI Bandar Lampung dengan podcast kita pada saat ini. Oke, terima kasih Amang Pendeta untuk waktunya. Terima kasih banyak Amang, udah cerita banyak ya tentang luar biasa perjalanannya banget. ya. Terima kasih dengan HKI yang sudah stay dari awal sampai akhir di podcast ini. Next kita masih ada podcast yang nantinya narasumbernya akan menceritakan kisah hidupnya yang akan menjadi motivasi bagi kita. So, jangan lupa tetap pantau channel YouTube HKI Bandar Lampung.
See you. Sampai bertemu lagi di next podcast. Sayonara buat kita semuanya. Hidup kita di dunia ini merupakan sementara. Waktu adalah pemberian Tuhan. Harus menjadi berkat. Dan itu pun kita dipanggil memakai waktu Tuhan, melayani Tuhan, dan di sana Tuhan mendatangkan berkat bagi kita. Oleh karena itu mari buat saudara-saudari, kita pakailah waktu milik Tuhan ini melayani Tuhan dan sudah menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat.